Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat taufik hidayah serta anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Semoga semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bermanfaat barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu membasahi bibir dan lisan kita dengan memperbanyak sholawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang besok Pak insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai membaca kitab Nashraul Ibad, kita sama-sama mengirimkan Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga lantaran Fatihah yang kita baca, ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat barokah. Ala diniya wa likatin salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syaikhul Qadir al-Jilani wa khususan Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Nawawi al-Bantali wa jami'i asad karam madrasah Qudsiyah wa mimma ahli darul syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Amin tazakkurin ji'anum bizi salami mazajta damu'an jara min muqlatin bidami. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Mustafa balligh maqam waghfir lana ma madha. Huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hawli minal akhwali muqtahami. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Maulaya salli
وسلم دائما أبدا على الحبيبك خير خلق كلهم يا رب بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Wa'lam anna an-nasa thalathatu anwa' ila akhirih. Wa'lam ketahuilah anna an-nasa sesungguhnya manusia itu salah satu anwa'in ada 3 macam. Ada 3 macam manusia dalam pendekatan kepada Allah maksudnya. Abdun yaitu hamba qad ghalaba alaihi taklid yang telah mengalahkan kepadanya at-taklid campur baur wa tafrid dan sembrono. Maksudnya gini, hamba ini amal soleh iya, sholat iya, ngaji iya, tolong menolong iya, tapi maksiat jalan terus. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Bukan minuman itu, bukan. Fallaiku bihi ghalabatul khauf. Fallaiku, kalau ada orang kayak gini yang bagus gimana ya? Fallaiku, maka yang patut, yang pantas bihi kepada abad apa ghalabatul khaufi alaihi, yaitu ditanamkan di dalam dirinya itu sifat khauf, takut kepada azab Allah, mengalahkan yang lain, ditanamkan itu di hatinya itu sifat khauf. Jadi ketika mau maksiat ada rasa takut. Wah, ini mau maksiat nih, kalau maksiat nanti dihukum. Kalau maksiat masuk neraka. Kalau maksiat besok di padang mahsyar bentuknya jadi bukan manusia gitu. Sholat iya, korupsi jalan. Sholat iya, ngutil jalan. Nah itu kan besok kalau di akhirat nggak dapat ampunan, mukanya jadi kayak muka monyet. Nah, kalau takut kayak gitu ditanamkan di hati, wah antar aku mukanya jadi muka monyet. Kalau kejahatannya lebih tinggi lagi, mukanya jadi muka babi. Iya, nah, itu harus ditanamkan di hati. Kalau ditanamkan di hati, akhirnya apa? Tidak berani berbuat maksiat. Liyung zajaro anil ma'asi, supaya bisa mencegah dari perbuatan maksiat. Oh, kalau ditanamkan gitu jadi mau maksiat takut. Wah, kalau aku begini hukumannya begini. Kalau kita kebanyakan dosa, kan sering dibacakan itu jamaah tabligh kita itu. Ada besok di akhirat itu orang yang semuanya bisa pada sujud, dia tidak bisa sujud karena terpaku punggungnya itu untuk ditekuk nggak bisa. Kenapa? Karena waktu di dunia disuruh sujud nggak pada mau. Wah, kayak gitu itu kan jadi kita apa ya? Waduh, iya ya, ngeri ya gitu. Liyung zajaro anil ma'asi, supaya bisa mencegah dari perbuatan maksiat. Illa indal mauti, kecuali ketika mendekati mati, sakaratul maut. Fayam bagi ayyakuna roja'u ghaliban ala khaufihi. Kalau sudah mendekati mati,
itu yang ditanamkan di hati rasa rojak, harapan kepada Allah. Besok kalau mati harapannya bisa, kalau di alam kubur bisa menjawab pertanyaan malaikat. Oh, harus ditanamkan optimis, ya, ditanamkan optimis kepada Allah. Ya Allah, moga-moga kemaksiatanku yang kemarin kita lakukan, yang saya lakukan, yang ini, yang itu, meninggalkan tugas, sholat kadang ditunda-tunda dan macam-macam, itu ya Allah semoga Engkau ampuni. Saya yakin Engkau mengampuni dosaku. Itu namanya rojak, harapan. Karena Engkau adalah Maha Pengampun. Wakot kola itu kalau sudah mendekati mati. Cuman kita ngerti nggak kita mau mati kapan? Bu ngerti bu matinya kapan bu? Ya nggak tahu kan? Itu masalahnya. Kita matinya kapan itu ya nggak tahu. Kadang yang sehat mati lebih duluan daripada yang sakit. Nah ini bu sehat semua nggak itu? Ya awas kalau mati duluan ya. Waqad qala alaihi salam, waqad qala, dan sungguh-sungguh telah bersabda alaihi salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yamutu ahadukum, tidak mati salah satu dari kalian semua, atau jangan mati salah satu dari kalian semua, illa wahwa, kecuali dia hasanul dhanni billahi, yaitu berbaik sangka kepada Allah. Jadi kalau kita itu harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Diuji apapun, diuji sakit jangan bilang Allah sentimen, aku baru dosa dikit aja kasih sakit, nggak boleh. Tapi berbaik sangka, mungkin sakitku ini bisa menghapus dosa-dosaku. Mungkin sakitku ini memang menjadi lantaran wasilah sehingga saya tidak berbuat lagi maksiat. Oh, kadang orang sakit kan nggak mikir ke situ, nggak ya Pak? Enggak. Ya. Wa'abdun yang kedua nih, yang pertama tadi ya. Yang pertama itu orang yang tahlid, bercampur aduk, maksiat iya, ibadah iya, ngaji iya, gunjing iya. Nah, itu kalau itu ditanamkan rasa khauf, rasa takut di hatinya. Yang kedua, wa abdun, dan hamba la ya'manu ala nafsihi, yang tidak merasa aman hamba tadi ala nafsihi pada dirinya, minat tarki, dari meninggalkan lil ma'murati, perkara-perkara yang telah diperintah. Merasa hamba yang kurang, aduh perasaan aku belum melaksanakan perintah Allah ini, itu dan ini. Padahal udah melaksanakan, cuman merasa di hatinya itu merasa, ya Allah sholat duha belum, ya Allah udah umur segini, sholat puasa baru bisa ngejalanin puasa Ramadan, Senin Kemis enggak jalanin. Itu merasa itu di hatinya. Ada nggak merasa kayak gitu Bu? Kemarin bulan tanggal 10 Muharram, Asyura enggak puasa, tanggal 9-nya enggak puasa, oh gitu. Ada merasa kurang di dalam dirinya itu. Ini yang sunnah-sunnah, yang wajib juga sama, al-ma'murat, perkara yang wajib, merasa masih kurang, ya Allah, sholatku gimana ya? Kadang kita sholat, pikiran kita kemana-mana, kadang kita sholat, baca tulisan makmum yang di depannya, gitu, merasa belum bener aja. Wasukuni ilal mahdurati, dan diam ilal mahdurati, kepada perkara yang dilarang, maksudnya masih perkara yang dilarang itu belum bisa ninggalin sejauh-jauhnya. Ini perasaan pribadi. Fayam bagi, maka sebaiknya lihadal abdi, untuk hamba ini yang punya karakter ini kelasnya naik nih, kelasnya naik dari tadi. Yang awal ini naik dikit nih. Istiwaul khaufi war rojai, maka sama ditanamkan di hati itu rasa khauf dan roja, ada rasa takut iya, tapi ada harapan rahmat Allah juga iya.
hatta yakuna sehingga ada apa khauf dan roja kajana hayit iri seperti dua apa ini sayap dua sayap burung. Dua sayap burung itu kan imbang, Bu. Kira-kira kalau burung sayapnya satu bisa terbang nggak? Nah, ini diseimbangkan, ada rasa khauf, ada rasa roja, ada harapan rahmat Allah, namun juga ada rasa takut ketika melakukan kemaksiatan. Nah, ini yang paling bagus. Ini bagus nih, kelasnya naik ini. Qala alaihi salam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau zina khauful mukmin, apabila ditimbang rasa khaufnya orang mukmin, rasa takutnya orang mukmin, waroja'uhu dan harapan pemberian rahmatnya Allah, khauf roja, la tadala sungguh pasti imbang. Di hati orang kita itu harapan ada, khauf juga ada, imbang. Wahada halu aktsarul mukminin, inilah kebanyakan dari sifat-sifat orang mukmin. Ya, tadi kita lah ya Allah, muka-muka kita berusaha ibadah, semoga Engkau turunkan rahmat bagi kami. Itu namanya roja. Kalau khauf, ya Allah, kalau saya berbuat maksiat begini begitu, entar dihukum oleh Allah, sehingga rasa takut, itu khauf. Paham ya Bu ya, Pak? Yang ketiga, wa'abdun, dan hamba, ini kelas paling tinggi. Qad anaba ila rabbihi, sungguh kembali dia ila rabbihi kepada Tuhannya, wat ma'annat nafsuhu, dan tenang hatinya, anteng tenang hatinya, bihi kepada Rabb, dia udah stabil dia. Nah, ini paling bagus. Was wang qasya'at zulumatu syahwatihi, dan memadamkan zulumatu syahwatihi kepada gelapnya nafsu nyaman, bi isroqi anwari kurbatihi, dengan cahaya, dengan apa tuh, pancaran cahaya kedekatannya dengan Rabb. Falam tabqalahu ladzatun illa fi munajatihi, maka orang ini tidak akan tetap di hatinya apa ladzatun, satu kenikmatan, illa fi munajatihi, kecuali ketika munajat. Maksudnya gini, hamba Allah yang kelas yang ketiga ini, hamba yang semuanya itu dikembalikan kepada Allah, mudah, itu urusan Allah, tapi hatinya sudah merasa tenang. Kenapa? Ibadah dijalankan, maksiat ditinggalkan, sehingga pancaran dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menutupi hitamnya, gelapnya nafsu, sehingga nafsunya udah ketutup aja. Nah, orang-orang ini nih Pak, kalau menurut saya ini sudah wali Allah ini. Karena hatinya sudah tenang, nikmat dia. Dan dia merasa nikmat ketika, merasa lezat nikmat ketika dia sedang munajat kepada Allah. Sholat, zikir, terus apa ya, berdoa, itu dia menang. Makanya orang-orang ini ketika sudah seseorang sudah mencapai derajat ini, ketika sholat dia itu sholatnya benar-benar khusyuk. Kenapa? Karena dia merasa dirinya doang yang berhadapan dengan Allah. Bodoh amat, kayak tadi anak nangis gitu. Kalau kita kan masih pusing tuh, ganggu banget gitu kan. Tapi kalau orang yang kurbah ila rabbihi, yang sudah dekat dengan Allah, hatinya enggak ngaruh itu, enggak ngaruh sama sekali. Karena dia udah konsentrasinya terpusat dirinya dengan Tuhan. Kita kan enggak Pak. Anak sopo kuwi yo mbok metu. Itu bener nggak Bu? Bener nggak Pak? Kasihan nangis kenceng banget kok nggak keluar gitu. Kadang aku sampai sholat ini, kenapa sih ibunya nggak batalin gitu bahwa itu karena kita kelasnya belum sampai tadi Pak, belum sampai anaba ila rabbi, belum
Makanya kita kenapa gitu dalam sholat itu malah bertanya, kenapa sih nggak dibawa sama orang tuanya keluar dulu gitu, kasihan nangis sampai itu sampai mentok itu nangisnya tuh. Kenapa gitu? Kadang gitu. Nah itu kenapa kita yang belum. Kitanya Bu, jangannya kalau bocahnya mah nggak apa-apa nangis memang. Karena kita belum konsentrasi jadi merasa terganggu. Karena kitanya, yang salah siapa? Kitanya kenapa nggak bisa jadi kurbatihi, dekat dengan Allah. Nah, gitu. 100% salah ya enggak. Nyalain aja diri sendiri paling bagus. Nah kalau orang yang kurbatihi, itu merasa tenang hatinya dan merasa nikmat itu ketika munajat. Wala rohata, dan tidak ada istirahat, tidak ada nyaman. Illa fi ibadatihi, kecuali ketika ibadah. Wow, kalau pas ibadah nyaman luar biasa. Orang pada tidur, wan nasu niyamun, dia bangun untuk qiyamul lail. Oh, itu nyaman, senyaman-nyamannya. Kan kita kan enggak, Pak. Kalau nyaman ketika susah doang, ya kan? Masalah numpuk, bangun malam, sholat, dzikir, istighfar, nyaman tuh. Karena ngilangin masalah stres sambil berdoa. Nah, itu kita itu. Tapi kalau lagi ayem, duitnya banyak, kerjaannya anteng ya, wah lupa Pak bangun malam. Nggak ada inget, blas. Nggak ada. Tidurnya ngorok. Udah mending nggak sholat malam, masih mending gitu lah. Kadang subuhnya juga kebablasan saking nikmatnya. Nah, kita gitu. Kalau ini orang yang anaba ila rabbihi, yang kembali kepada Allah, enggak ngaruh itu. Fasara maka jadi, bahasa Jawa mongko. Fasara maka jadi roja'uhu sauqan wa mahabbatan, sehingga jadi sifat pengharapan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sauqan, rindu, kerinduan, menjadi kerinduan, wa mahabbatan, dan menjadi cinta. Oh. Kalau kita kan enggak, roja itu masih ngambang gitu, roja harapan gitu. Iya ya, ntar kalau bener Allah ngasih rahmat karena dosaku banyak banget. Ini kita masih takut-takut. Tapi kalau orang ini enggak, memang harapannya dekat, karena dekat dengan Allah, harapan rahmatnya itu seakan-akan udah di depan mata, sehingga menjadi kerinduan, wa mahabbatan, dan berubah menjadi cinta. Wa khaufuhu, dan rasa khaufnya orang tadi ta'ziman wa haibatan, menjadi keagungan. Menjadi keagungan. Ini hebatnya ini. Keterangan ini afadha dzalika sayyidis syekh, yang memberi keterangan ini, memperinci 3 masalah ini, yaitu Syekh Abdullah Ibnul Alwi Al-Haddad, yaitu Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad rahimallahu ta'ala. Ini kita masih membicarakan tentang tingkatan hamba, ya. Tingkatan hamba itu ada 3. Ini keterangannya di sini nih. Yang kemarin saya terangkan panjang lebar, ini keterangan perinciannya di sini. Falil awali, maka hamba tingkatan yang pertama, yang ibadah karena rasa khauf kepada Allah, wa huwallazi ya'budullaha ta'ala, yaitu hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala ala sabilil khaufi, atas jalan khauf. Ibadahnya itu karena takut siksaan Allah. Itu salatu alamatin, ada 3 tanda. Nanti kita lihat, kita ada masuk enggak nih. Kalau yang ibadahnya kepada Allah itu karena rasa khauf, wedi, disiksa, takut kena azab, itu ada 3 tanda. Yang pertama, yastahqiru nafsahu, yaitu merasa hina kepada dirinya. Aku ki sapa, orang duwe apa-apa, ya gitu. Aku ki sapa, amalku isih sithik. Umpama orang sampean mah bagus Pak, rajin ke masjid, insya Allah dah ahli surga. Ya eleh, aku tuh sapa, ini loh merasa rendah. Enggak. Ya kalau ibadahku diterima. La migdara lahu, yaitu tidak ada
pangkat, tidak ada derajat laha bagi seseorang ini. Di hadapan Allah merasa nggak ada derajat, saya mau orang rendahan, nggak ada apa-apa. Maksiat masih jalan, ke masjid kadang-kadang. Ya aku lihat sampean rajin tuh ke masjid. Ya pas sampean lihat aja, yang nggak ke masjidnya kan banyak. Itu loh, itu merasa hina masih dirinya. Yang pertama nih. Yang kedua, wayas takilu hasanatihi, dan melihat kebaikannya itu sangat sedikit. Satu, memandang dirinya itu hina. Yang kedua, memandang bahwa kebaikannya itu masih sedikit. Ayyaro anna qalilatun, sesungguhnya dia memandang bahwa amal kebaikannya atau kebaikannya itu cuman sedikit. Wa yastakthiru sayyiatihi, dan memandang lagi dirinya itu masih banyak kejelekannya. Tuh. Makanya kalau kelas-kelas kita itu merasa apa ya, ibadahnya udah paling high, mohon maaf, justru itu digeret sama setan. Lu udah bagus, ibadahmu nggak ada yang sholat tahajud kayak kamu. Itu kita sombong pamer. Saya itu kalau ibadah sholat, udah nggak inget apa-apa. Ya bacaannya juga nggak inget. Nggak inget apa. Itu sombong. Jangan dimasukin. Bukan kelasnya kita itu. Ayyara anna sayyiatihi kathiratun, dia melihat bahwa sayyiatihi, kejelekannya itu kathiratun, banyak. Nih, ini tingkatan ibadah yang pertama, khauf, cirinya ada 3. Walisani, yang kedua apa sih? Wa huwallazi ya'budullaha ta'ala ala sabilir raja. Yang kedua adalah orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala sabilir raja, atas dasar mengharapkan rahmat Allah. Dia udah melewati fase yang pertama. Fase khauf masih ada tetap, tapi fasenya sudah naik ya. Sabilir raja. Salah satu alamatin itu ada 3 tanda. Yakunu qudwatan nasi fi jami'il halati. Orang tadi menjadi panutan manusia, menjadi panutan orang fi jami'il halati, di semua tingkahnya, semua apa yang dilakukan. Nah, jadi apa ya? Contoh. Jadi contoh apa yang dilakukan itu sering diikutin orang. Ya, kayak contohnya ya, kalau ulama yang sekarang siapa ya? Kalau ngomong itu, oh ya Pak ini nih yang menjalankan ini. Kalau kayak dulu banyak, kayak para sahabat itu banyak. Ya apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan banyak, tapi ngikuti. Contohnya lah kayak Sayyidina Utsman itu kalau sedekah luar biasa. Kalau ngikuti Sayyidina Abu Bakar kayaknya nggak mungkin, karena kalau Sayyidina Abu Bakar itu kalau sedekah semuanya los-losan, kayaknya nggak mungkin itu ditiru. Tapi qudwatan nasi, tapi itu kelasnya ketinggian. Tapi kalau Sayyidina Utsman itu enggak semuanya. Enggak. Kalau Sayyidina Umar itu juga enggak seluruhnya, masih ada yang disisain untuk keluarga. Ya intinya itu orang-orang hebat ya, kayak guru-guru kita zaman dulu. Ada salah satu guru kita itu kalau kehilangan sesuatu, itu dia enggak merasa nyesel. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa sesuatu yang hilang itu satu, memang takdir Allah. Dan yang kedua, dia yakin harta yang dimiliki itu cuman titipan. Itu. Nah, kalau kita bisa ngikuti langkah kayak gitu, luar biasa. Kita kan enggak Pak, selama ini belum benar.
Kita kehilangan jangankan harta benda yang nilainya besar, yang nilainya kecil aja, masih kecil lah, 100-200 ribu aja. Itu hilang Pak. Itu mikirnya loh sehari 2 hari nggak kelar-kelar itu. Tak taruh di mana ya, umpama barang ya. Kalau duit ya duit, perasaan duit tak lempet kecil, tak masukin apa gitu, itu nyuari sehari 2 hari nggak hilang-hilang. Itu kalau orang-orang yang menjadi panutan itu nggak ada kepikir lah, itu kita bisa contoh kayak gitu. Ay anan nasa, sesungguhnya manusia yaktadu nabihi fi jami'i halatihi, itu mengikuti semua apa yang dilakukannya, gitu aja lah. Mengikuti, dia jadi panutan. Omongannya juga jadi panutan. Contohnya sekarang ini yang sering kita dengar satu Gus Baha. Terus yang kedua Ustadz Adi Hidayat. Itu sering ucapan-ucapan amalan-amalannya sering kita lakukan. Yang ketiga Ustadz Abdus Somad. Nah, itu hampir ininya diikuti orang. Kalau ngikuti perkara yang baik, selagi tidak keluar dari syariat, maka orang yang diikuti tadi itu pahalanya ngalir terus. Itu sebagian dari ilmu yang bermanfaat. Itu luar biasanya. Makanya para wali-wali itu kenapa sih mayatnya nggak busuk? Satu, wali-wali itu rata-rata mayatnya nggak busuk. Yang kedua, wali-wali itu hampir, apalagi yang di Indonesia, itu yang ketahuan itu hampir tiap hari diziarahi orang. Itu kenapa? Karena memang amalnya waktu di dunia dulu sesuai betul dengan syariat, baik hadis maupun Al-Quran, dan akhlaknya luar biasa. Makanya itu yang menjadi, dan amalnya itu ikhlas karena Allah. Kalau sekarang tuh ya tanda tanya. Ustadz sekarang kan tanda tanya. Wani piro ya, apa memang benar dakwahnya lillahi ta'ala. Sekarang banyak pajan kaget kalau yang belum ngerti dunia dakwah, kayaknya ustadz yang diundang itu ikhlas semua kayaknya ya. Tapi kalau yang ngerti dunia dakwah Pak, mohon maaf. Itu kelas-kelasan tuh. Ngundang si ini, apalagi sudah pakai manajemen, itu udah susah. Saya pernah, makanya saya cerita tapi nggak saya buka orangnya. Mau khutbah Idul Fitri aja di sini ada Pak, di masjid kita. Itu mau ngundang dia untuk ngisi itu tawar menawar dulu kita, tawar menawar. Mohon maaf tak, uang selerinya apa bahasa dia apa ya, bukan bisaroh sih ya, sebaik gitu, uang bensin lah. Berapa di tempat antum? Aku sekian gitu kan, nggak bisa ditambahin, saya pakai asisten gitu. Saya hasil musyawarahnya sekian Pak, itu sudah musyawarah pengurus yang lain, tapi nggak apa-apa deh, saya ntar saya keluarin pakai duit saya sendiri, tambah sekian, aku bilang itu. Nah nggak bisa deh, nyari orang lain aja. Itu Pak. Kalau yang bukan saya buka aib pendakwah, bukan, maksudnya kalau yang dakwah kayak gini nih perlu dipertanyakan lillahi ta'alanya di mana, apakah ini yang termasuk khutwatun nas, diikuti orang apa enggak ini Pak. Makanya kalau saya pernah nih tanya sama guru saya, terus bagaimana hukumnya kalau kita narik ketika kita ceramah wani biro, itu hukumnya gimana? Nah, saya tanya ke Ustadz Basar, apakah itu tidak termasuk menjual agama, ayat-ayat walatas tarubi ayati tamanang kolila gitu. Saya tanya itu waktu itu, kata Gus Basar almarhum, semoga Allah mengampuni segala dosanya. Kata beliau gini, enggak itu mah enggak termasuk menjual ayat. Cuman besok itu dia catatan dakwahnya ada. Ketika dia nanya, ya Rob, aina ujratuhu, mana pahalanya? Allah akan jawab, kan udah kamu ambil waktu di dunia. Itu kayak saya bilang gitu.
Ketika nanya pahalanya, ganjarannya, pahala dakwahnya, Allah jawabnya ringan. Kan sudah kamu ambil 1 juta, 2 juta, 3 juta waktu di dunia. Ya jangan nanya lagi. Lu saya dakwahnya banyak, ya kamu ambil semua. Kamu tawar menawar, kamu ambil semua. Nggak ada. Jadi dia dakwahnya nggak dapat apa-apa besok di akhirat. Itu malah lebih cenderung ke arah dosa. Tapi kalau kiai saya bilangnya gitu. Kiai Gus Basar itu bilangnya nggak nyampe itu, nggak nyampe tahap jual ayat-ayat Al-Quran, enggak. Cuman dakwahnya besok tidak ada pahala di hadapan Allah. Itu yang semoga kita ya itu doang. Ada ini bukan semuanya ya, ada ya saya ceritakin tadi ada. Jadi nggak semuanya, nggak ya oknum lah yang nawar kayak gitu. Dan ini saya sendiri yang nego, bukan katanya enggak, ini saya sendiri. Sekarang ngomong gini kenapa? Karena saya sendiri yang nerima, saya ngobrol gitu. Dan akhirnya ya karena itu akhirnya nggak saya pakai semuanya, dari khutbah biasa terus apa kultum Ramadan, ya udah yang lain-lain udah saya coret semua. Saya nggak mau. Kenapa? Jadi beban buat saya gitu. Wayakuna, dan ada siapa orang yang ibadah lil khaufi karena takut, lil rojai karena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu askhonnasi, itu sedermawan-dermawannya manusia, kulihim, ya semuanya, bil mali, dengan hartanya, dia sangat dermawan. Nah ini tadi saya bilang, ini kelasnya para sahabat nih kayak gini. Sampai itu yang pernah dengar ceritanya Abdurrahman bin Auf, itu sampai korma-korma busuknya orang Madinah diborong supaya dia hidup sederhana, melarat enggak ya, sederhana dah bahasanya, hidup biasa dah, enggak kaya, borong dah, saya tak beli duit kuntek rapopo. Memang Allah itu mempunyai takdir sendiri bagi setiap orang, jalannya beda-beda. Yang diborong kurma busuk, di Yaman terjadi pagebluk corona kali ya, dan sembuhnya itu obatnya dengan kurma busuk yang tadinya sekilo harga normalnya katakanlah 10.000, ini dibeli berlipat-lipat, bisa sampai sekilonya 50.000, bisa sampai 100.000 lah. Itu semadinah kan banyak banget korbannya, itu diborong orang Yaman semua. Jadi miskin apa kaya? Malah meleduk, kayanya udah kaya banget itu. Karena apa? Karena memang dia sudah dicap, distempel oleh Allah jadi orang kaya, Pak. Makanya rezeki itu kata orang-orang tua kita enggak bakal ketuker. Udah memang jatahnya sehari 200.000 sampai ngebir sampai dapat 500.000 umpama, ya tiba-tiba sakit berobat 300.000, dapatnya berapa? 200.000 lagi. Bener nggak? Bener. Wah, seojol lagi rajin-rajin. Ini kalau aku sehari ini dapat 300.000, saya tambah ini jamnya sampai jam 9 malam. Bener, nggak taunya pulang keroan. Udah pulang keroan, nggak sembuh juga, disuntik. Suntik bayarnya berapa? 300.000, yang balik dapatnya 300.000 juga, itu maksudnya gitu. Jadi rezeki itu sudah di ini. Tapi bukan berarti terus ya kalau gitu udahlah, ya enggak, tetap berusaha, artinya enggak usah ngiri sama orang lain. Itu bil mali zuhdan, itu ada sifat zuhud fit dunya, di dalam dunia. Zuhud itu apa sih? Enggak kumantil di hatinya itu keduniaan gitu. Sampai titik dulu nih. Wayakunu, yang terakhir, wayakunu hasanul dhanni billahi fil khalqi kullihim, dan
Di hatinya itu wayakunu, dan ada siapa abad tadi hasanudzonni billah, selalu berhusnudzon kepada Allah, fil khalqi kullihim, kepada makhluk semuanya. Oh, jadi nggak ada prasangka jelek, semuanya baik. Ada berapa ya? 5 menit lagi. Udah sampai sini dulu dah, biar ada ini, kalau nggak ntar saya lanjutkan. Ada yang dibahas nggak? Jadi kepada Allah itu selalu berhusnudzon, intinya gitu. Kalau kita kan kadang banyak geruneknya, ketimbang husnudzonnya. Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut. Ada yang dibahas? Nggak ada, oke, terus. Memang sengaja. Kadang kita gini Bu, Pak, ama Allah itu bukan berprasangka jelek, tapi grunek. Contohnya gini, contoh. Sudah siap-siap mau kondangan, dandan cantik, yang laki-laki udah rapi, ganteng, tiba-tiba hujan. Bener nggak Bu? Itu di hatinya ikhlas apa grunek? Grunek itu kadang ngomong, ya Allah sialan banget, nyebutnya ya Allah tapi sialan banget, malah hujan gitu. Jadi dicampur, ya Allahnya udah bagus, tapi di belakangnya ada embel-embel, sialan banget, hujan, gitu. Wah itu kita masih kayak gitu. Harusnya kan alhamdulillah. Gitu. Hujan itu apa Bu? Hah? Bukan, hujan itu air. Hujan itu air. Air apa rahmat? Air yang rahmat. Tuh, jadi semestinya nggak usah digerunekin Bu. Mau digerunuki mau kakak, namanya hujan turun ya tetap turun gitu. Menang kalau ibu gerunek terus hujannya langsung disetop sama Allah. Wah enggak, malah kadang ditambah kenceng kok. Malah udah terus panjang lagi, nggak berhenti. Tuh. Jadi pada intinya, ini masih ada yang ketiga besok. Pada intinya, tingkatan ibadah kita itu, walaupun kita ini duduk bareng, itu mungkin kelasnya beda-beda. Ada yang ibadahnya itu lil khauf, ada sudah masuk tingkatan roja. Ada yang ini ibadah yang paling terakhir itu tingkatan mahabbah, cinta kepada Allah. Tapi kayaknya ini kalau kelas-kelas kita ini masih paling bawah, karena masih di hidupnya itu masih campur aduk. Contohnya nih, mulut kita itu masih sering ngomel, masih seneng misuin orang. Hati kita pun kadang masih seneng ngeremehin orang lain. Kalau sama orang yang kaya muja-muja, sama yang miskin kadang kita nyepelein. Itu berarti kita itu masih tingkatan bawah, itu masih tingkatan khauf. Nah, semoga walaupun ibadah kita khauf, itu moga-moga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjut yang ketiga besok karena waktunya sudah habis. Apabila ada kalimat kami yang saya sampaikan dari awal sampai akhir banyak salah dan keliru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan Fatihah. Ala dini aqwalikantin salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.